Yesus mengasihi Anda. Bapak, Ibu, saudara-saudari, para penonton yang ada di seluruh daerah Misi Maluku maupun para penonton di luar daerah Maluku. Selamat malam dan shalom. Di malam ini, topik seminar yang akan saya bawakan berjudul Konsumsi Makanan versi Alkitabiah. Ayat pendukung saya ambil dari dalam Matius 6 ayat 11 yang berbunyi, "Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya." Ini merupakan doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada para muridnya, di mana di situ ada salah satu topik doa, yaitu Yesus mengajar mereka untuk berdoa sebelum mereka makan, meminta dari Bapa untuk memberikan bagi mereka pada hari ini makanan mereka yang secukupnya. Makanan yang secukupnya, saudaraku, artinya makanan itu tidak berlebihan dan juga tidak kurang. Yesus tahu bahwa jika seseorang mengkonsumsi makanan secara berlebihan ataupun kurang makan, maka itu akan berdampak buruk kepada kesehatan tubuhnya. Sehingga Yesus menegaskan, makanlah makanan yang secukupnya. Apa makna dari makanan yang secukupnya? Makanan yang secukupnya adalah makanan yang cukup dengan kebutuhan tubuh kita, atau dengan kata lain, makanan yang sesuai dengan kebutuhan tubuh kita. Apa yang menjadi kebutuhan tubuh kita? Tubuh kita membutuhkan 6 jenis zat gizi yang harus tersedia dari makanan ataupun minuman yang kita konsumsi setiap hari. Apa itu 6 zat gizi tersebut? 6 zat gizi tersebut adalah karbohidrat, lemak, protein, vitamin, mineral, dan air. Mari kita ikuti penjelasan satu persatu. Ketiga zat gizi yang saya sebutkan pertama tadi, yaitu karbohidrat, lemak, dan protein, mereka bertiga ini mempunyai fungsi yang sama, yaitu untuk membentuk energi bagi tubuh kita. Kita tahu bahwa semua manusia membutuhkan energi untuk dapat beraktivitas, dan ketiga zat gizi ini dapat menyumbang energi bagi tubuh kita. Tetapi Bapak, Ibu, saudara-saudari yang Tuhan berkati, sangatlah tidak efisien jika kita menjadikan makanan sumber lemak ataupun makanan sumber protein untuk sumbangan energi. Mengapa? Karena makanan sumber lemak maupun makanan sumber energi, selain mahal harganya, mereka juga ada mempunyai fungsi-fungsi lain untuk kebutuhan tubuh kita. Sehingga disarankan sebaiknya kita memperoleh energi untuk aktivitas tubuh kita hanya dari makanan sumber karbohidrat saja. Makanan sumber karbohidrat antara lain beras yang kemudian kita olah menjadi nasi, umbi-umbian, biji-bijian, dan juga sagu. Sagu biasanya orang Maluku lalu mengolahnya menjadi papeda. Nah, saudara, ternyata sagu ini memiliki nilai karbohidrat yang lebih tinggi daripada beras. Sagu memiliki nilai karbohidrat untuk 100 gram sagu adalah 84 gram, sedangkan beras hanya 76 gram. Sehingga kita yang tinggal di Maluku harus berbahagia karena stok makanan karbohidrat kita berlimpah. Yang berikut, bagaimana dengan makanan sumber lemak? Makanan sumber lemak antara lain daging, ikan, susu, telur, kacang-kacangan,
dan juga minyak. Nah, fungsi daripada makanan atau fungsi daripada lemak, yang pertama adalah pelindung bagi kerangka tubuh kita. Jadi seperti ini saya kasih contoh, yang ini lemak, dia melindung kerangka tubuh kita. Bagaimana bisa dibayangkan kalau tidak ada lemak, maka hanya kerangka saja yang kelihatan. Kemudian dia juga berfungsi lain, yaitu untuk pengatur suhu tubuh dan pembawa vitamin larut lemak. Ada 4 jenis vitamin, yaitu vitamin A, vitamin D, vitamin E, dan vitamin K yang larut dalam lemak, sehingga keempat vitamin ini tidak bisa berfungsi jika mereka tidak dilarutkan dalam lemak, sehingga kita tetap butuh lemak, tetapi dalam tanda kutip dalam jumlah yang terbatas. Disarankan konsumsi lemak tidak melebihi 30% dari kebutuhan kalori tubuh. Seorang wanita dewasa membutuhkan kalori kurang lebih 2000 kalori. Dan 30%-nya kalau bisa hanya untuk lemak. Tidak bisa lebih daripada itu. Nah, dewasa ini saudaraku, banyak sekali hasil penelitian yang menunjukkan bahwa jika seseorang mengkonsumsi lemak secara berlebihan, maka turunan daripada lemak yang bernama kolesterol, dia dapat menempel pada kita punya pembuluh darah. Dan akhirnya dia membuat penyakit yang namanya aterosklerosis atau penyempitan pembuluh darah. Nah, kalau penyempitan pembuluh darah itu terjadi pada pembuluh-pembuluh darah yang menuju ke jantung, maka akibatnya kita akan terkena sakit jantung. Kalau misalnya penyempitan pembuluh darah itu mengenai pembuluh darah yang menuju ke otak, maka kita akan mengenai penyakit stroke dan sebagainya. Jadi saudaraku, di saat ini kami menyarankan kalau bisa, mari kami kembali ke lemak nabati. Kami tidak usah mengkonsumsi lemak hewani, karena lemak hewani itu mengandung kolesterol. Sedangkan lemak nabati mengandung 0% kolesterol. Tidak ada kolesterol pada lemak nabati. Mari kita kembali ke Alkitab. Tuhan di dalam kitab Kejadian 1 ayat 29 telah menciptakan makanan, biji-bijian, yang di dalamnya juga ada mengandung lemak. Dapat kita lihat dalam Kejadian 1 ayat 29, berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Jadi saya menghimbau kita semua, mari kita kembali ke mengkonsumsi makanan lemak nabati saja, dan kita mengurangi lemak hewani. Berikutnya, protein. Protein ini fungsinya antara lain untuk membangun sel dan jaringan tubuh, sebagai antibodi dan sebagai pembentuk hormon dan enzim. Nah, hormon dan enzim ini sangat berguna untuk pencernaan makanan, sehingga setiap saat atau setiap hari untuk seorang wanita dewasa kita harus mengkonsumsi protein kurang lebih 56 sampai 59 gram. Sedangkan untuk seorang pria dewasa kita mengkonsumsi protein antara 60 sampai 66 gram, itu setara dengan 250 gram ikan, atau kalau kita menggantikannya dengan tempe, maka itu setara dengan 300 gram tempe. Nah, bagaimana dengan makanan sumber vitamin dan mineral? Vitamin dan mineral ini banyak sekali terdapat di dalam buah dan sayur. Buah dan sayur ini salah satu fungsinya adalah membantu pembentukan energi. Tadi telah dijelaskan bahwa karbohidrat membentuk energi. Energi dari karbohidrat tidak bisa optimal jika kita kurang konsumsi buah dan sayur. Sehingga disarankan seseorang harus mengkonsumsi buah dan sayur kurang lebih 400 gram sehari. Dan dibagi untuk sayur 250 gram, kurang lebih 2-3 mangkok. Dan untuk buah kurang lebih 150 gram atau setara dengan pisang Ambon 3 buah. Nah, yang terakhir adalah air. Fungsi daripada air adalah melarutkan zat gizi. Jadi kelima zat gizi yang tadi sudah disebutkan itu, dia tidak bisa berfungsi optimal kalau tidak ada air. Karena zat gizi tersebut harus dibawa oleh darah.
dan 80% darah itu terdiri dari air. Sehingga air itu sangat kita butuhkan, karena di samping dia melarutkan zat gizi, dia juga mencegah konstipasi atau sulit buang air besar, juga dia melindungi organ dan jaringan dan mengatur suhu tubuh. Sehingga disarankan seseorang mengkonsumsi air sehari adalah 8 gelas, dan bukan sementara makan, tetapi harus sebelum makan. Jadi sebelum kita sarapan pagi kita konsumsi air 2-3 gelas, sebelum makan siang juga demikian, dan sebelum makan malam juga demikian. Demikianlah Bapak Ibu Saudara-saudari penonton, seminar pendek tentang konsumsi makanan versi Alkitabiah. Kiranya pelajaran yang pendek ini dapat memakan tempat dalam hati dan pikiran kita semua, sehingga kita dapat mengubah versi makan kita sesuai dengan Alkitabiah. Tuhan menolong kita semua. Sekian dan terima kasih.